Saudara-saudari yang berbahagia, pernahkah Anda merasa bahwa kehidupan begitu sulit dikendalikan? Anda ingin tenang, tetapi pikiran terus memikirkan masalah. Anda ingin sabar, tetapi perkataan seseorang membuat emosi. Anda ingin melupakan masa lalu, tetapi kenangan terus muncul. Anda ingin fokus pada tujuan, tetapi pikiran justru dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Jika Anda pernah merasakan hal itu, mungkin yang perlu Anda ubah bukan keadaan di luar diri Anda, melainkan cara Anda melatih pikiran. Karena kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi dalam kehidupan. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain katakan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, kita bisa belajar mengendalikan cara kita merespon semuanya. Pikiran yang tidak terlatih dapat membuat masalah kecil menjadi penderitaan besar. Sebaliknya, pikiran yang terlatih dapat membantu kita menghadapi masalah besar dengan lebih tenang. Jadi hari ini, mari kita belajar bukan bagaimana menguasai orang lain, bukan bagaimana mengendalikan dunia, tetapi bagaimana menguasai diri sendiri melalui pikiran yang sadar, tenang, dan bijaksana. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan sebuah niat baik. Tuliskan di kolom komentar, "Saya memilih menguasai pikiran saya, bukan dikuasai oleh pikiran saya." Ucapkan kalimat tersebut perlahan dalam hati, bukan sebagai janji bahwa mulai hari ini kita tidak akan pernah marah, takut, sedih, atau kecewa. Kita tetap manusia. Kita tetap akan menghadapi berbagai keadaan. Tetapi, kita memilih untuk belajar berhenti sebelum bereaksi, belajar berpikir sebelum berbicara, belajar menerima sebelum mengeluh, dan belajar melepaskan sesuatu yang memang tidak dapat kita kendalikan. Semoga niat sederhana ini menjadi awal perubahan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sadari bahwa pikiran Anda bukan selalu kebenaran. Saudara-saudari yang berbahagia, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak semua pikiran yang muncul di dalam kepala kita adalah kenyataan. Kadang pikiran berkata, "Saya pasti gagal. Tidak ada orang yang menyukai saya. Hidup saya tidak akan pernah berubah. Dia pasti membenci saya. Saya tidak akan mampu menghadapi masalah ini." Tetapi coba perhatikan, apakah semua pikiran tersebut benar-benar fakta? Belum tentu. Pikiran dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, ketakutan, kelelahan, lingkungan, dan emosi. Karena itu, ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung mempercayainya. Belajarlah mengamati. Katakan kepada diri sendiri, "Saya sedang memiliki pikiran seperti ini." Bukan, "Inilah kenyataan hidup saya." Perbedaan kecil dalam cara berbicara kepada diri sendiri dapat memberikan ruang bagi kebijaksanaan. Kita mulai memahami bahwa pikiran hanyalah sesuatu yang muncul. Ia datang, ia berubah, kemudian ia pergi. Yang kedua, berhenti sebelum bereaksi. Banyak masalah dalam kehidupan bukan terjadi karena apa yang kita rasakan, tetapi karena apa yang kita lakukan ketika sedang merasakan sesuatu. Ketika marah, kita langsung berbicara. Ketika kecewa, kita langsung membalas.
Ketika tersinggung, kita langsung menyerang. Ketika takut, kita langsung mengambil keputusan. Padahal ada satu kemampuan sederhana yang sangat penting, yaitu berhenti sejenak. Ketika emosi datang, tarik napas perlahan. Jangan langsung menjawab, jangan langsung mengirim pesan, jangan langsung mengambil keputusan. Berikan ruang kepada pikiran untuk kembali jernih. Bayangkan seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada Anda. Anda memiliki dua pilihan. Pertama, langsung bereaksi berdasarkan kemarahan. Kedua, berhenti dan berkata dalam hati, "Saya sedang marah. Saya tidak perlu mengambil keputusan ketika kemarahan sedang menguasai saya." Beberapa detik kesadaran dapat mencegah penyesalan yang panjang. Inilah salah satu bentuk penguasaan diri. Yang ketiga, banyak orang kehilangan energi karena mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin keluarga selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin pekerjaan selalu berjalan sempurna. Kita ingin masa lalu berubah, tetapi tidak semuanya dapat kita kendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan perkataan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan keputusan orang. Kita tidak dapat mengendalikan masa lalu. Namun, kita dapat mengendalikan tindakan kita. Kita dapat memilih ucapan. Kita dapat memilih sikap. Kita dapat memilih apakah akan terus menyimpan dendam atau belajar melepaskan. Maka, ketika menghadapi masalah, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang masih berada dalam kendali saya? Kemudian gunakan energi Anda untuk hal tersebut. Inilah cara sederhana mengurangi banyak penderitaan. Yang keempat, latih pikiran untuk tinggal di saat ini. Pikiran sering berjalan ke masa lalu atau masa depan. Masa lalu membawa penyesalan, masa depan membawa kekhawatiran. Padahal kehidupan hanya dapat dijalani pada saat ini. Ketika makan, makanlah dengan sadar. Ketika berbicara dengan keluarga, hadir sepenuhnya. Ketika bekerja, fokuslah pada pekerjaan. Ketika berjalan, rasakan langkah Anda. Ketika menarik napas, sadari napas tersebut. Tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit, hanya kembali kepada apa yang sedang terjadi. Karena seringkali tubuh kita berada di satu tempat, tetapi pikiran kita berada di tempat lain. Kita sedang bersama keluarga, tetapi memikirkan pekerjaan. Kita sedang bekerja, tetapi memikirkan masalah rumah. Kita sedang beristirahat, tetapi memikirkan hari esok. Akhirnya, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup. Latihan hadir di saat ini membantu pikiran menjadi lebih stabil. Yang kelima, jangan terus memberi makan pikiran negatif. Pikiran negatif dapat menjadi semakin kuat ketika terus kita beri perhatian. Seseorang mungkin mengatakan satu kalimat kepada kita, kemudian kita memikirkannya berulang kali. Kita mengulang percakapan tersebut. Kita membayangkan apa yang seharusnya kita katakan. Kita membuat berbagai kemungkinan. Akhirnya, satu perkataan kecil menjadi penderitaan sepanjang hari. Karena itu, ketika pikiran negatif muncul, tanyakan, apakah memikirkan hal ini membantu saya? Jika jawabannya tidak, lepaskan secara perlahan. Bukan berarti kita harus memaksa pikiran menghilang. Kita hanya tidak perlu terus memberinya bahan bakar. Alihkan perhatian
kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Tarik napas, berjalan, berdoa, bermeditasi, melakukan pekerjaan, membaca, berbicara dengan seseorang yang bijaksana. Pikiran yang terlatih bukan pikiran yang tidak pernah memiliki masalah. Pikiran yang terlatih adalah pikiran yang tahu kapan harus berhenti mengikuti sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keenam, perhatikan apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran. Tubuh membutuhkan makanan, pikiran juga membutuhkan makanan. Apa yang Anda lihat setiap hari, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda baca, dengan siapa Anda sering berbicara, apa yang paling sering Anda lakukan. Semua itu perlahan membentuk kualitas pikiran. Jika setiap hari kita mengisi pikiran dengan kemarahan, konflik, kebencian, dan perbandingan, jangan heran jika batin menjadi gelisah. Sebaliknya, jika kita mengisi pikiran dengan pengetahuan, rasa syukur, kasih sayang, dan hal-hal yang membangun, perlahan cara kita memandang kehidupan juga berubah. Karena itu, pilihlah apa yang layak mendapatkan perhatian Anda. Tidak semua informasi harus Anda konsumsi. Tidak semua perdebatan harus Anda ikuti. Tidak semua komentar harus Anda balas. Menjaga pikiran bukan berarti menjauh dari dunia. Menjaga pikiran berarti mengetahui apa yang layak masuk ke dalam diri sendiri. Yang ketujuh, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan adalah salah satu sumber kegelisahan. Kita melihat seseorang lebih sukses, kemudian kita merasa tertinggal. Kita melihat seseorang lebih kaya, kita merasa kekurangan. Kita melihat seseorang tampak bahagia, kita menganggap hidup kita tidak sebaik mereka. Padahal, kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita melihat hasil, kita tidak bisa melihat perjuangan. Kita tidak melihat air mata, kita melihat senyuman. Kita melihat keberhasilan, kita tidak melihat kegagalan yang mungkin telah mereka lalui. Karena itu, jangan gunakan kehidupan orang lain sebagai ukuran nilai diri. Lebih baik bertanya, apakah saya hari ini sedikit lebih baik daripada kemarin? Jika hari ini Anda lebih sabar, itu kemajuan. Jika hari ini Anda telah mampu mengendalikan emosi, itu tujuan. Jika hari ini Anda lebih bersyukur, itu kemajuan. Perubahan besar tidak harus terlihat dasar. Yang penting adalah terus bergerak ke arah yang baik. Yang kedelapan, belajar menerima apa yang tidak bisa diubah. Ada hal yang harus diperbaiki, tetapi ada juga hal yang harus diterima. Masa lalu adalah salah satunya. Kita tidak bisa kembali kemarin dan mengubah keputusan yang telah dibuat. Namun, kita bisa belajar darinya. Kita juga tidak dapat mengendalikan semua tindakan orang lain. Kita bisa memberikan nasihat, kita bisa menjelaskan, tetapi keputusan akhirnya tetap milik mereka. Menerima bukan berarti menyerah. Setelah menerima, kita bertanya, sekarang apa yang bisa saya lakukan? Pertanyaan itu mengubah energi penyesalan menjadi tindakan daripada berkata, seandainya dulu saya tidak melakukan itu. Lebih baik bertahap, apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman tersebut. Dengan demikian, masa lalu tidak lagi menjadi penjara. Ia menjadi guru. Yang kesembilan, latih pikiran melalui kebiasaan kecil. Pikiran tidak menjadi kuat hanya karena kita mendengarkan satu kalimat. Pikiran menjadi kuat karena dilatih setiap hari. Mulailah dengan hal kecil. Bangun pagi tanpa langsung memeriksa ponsel.
berbicara dengan lebih lembut, mengurangi keluhan, melakukan satu kebaikan, menyediakan waktu untuk hening, mengevaluasi diri sebelum tidur. Kebiasaan sederhana tersebut, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk karakter. Jangan menunggu motivasi. Disiplin lebih penting daripada motivasi. Motivasi bisa naik turun, tetapi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten perlahan membentuk kehidupan. Yang ke-10, menguasai diri adalah bentuk kemenangan yang sebenarnya. Pada akhirnya, kita perlu memahami satu hal. Menguasai segala hal bukan berarti menguasai dunia. Kita tidak perlu mengendalikan orang lain. Kita tidak perlu mengendalikan diri. Kita tidak perlu membuat semua orang menyukai kita. Kita tidak perlu mengendalikan masa depan. Kita perlu melakukan yang terbaik hari ini. Inilah kemenangan yang sebenarnya. Ketika seseorang memancing kemarahan Anda, tetapi Anda mampu memilih ketenangan. Ketika kehidupan memberikan masalah, tetapi Anda tetap berusaha. Ketika mengalami kegagalan, tetapi Anda tidak menyerah. Ketika mendapat keberhasilan, tetapi Anda tetap rendah hati. Itulah tanda bahwa pikiran mulai terlatih. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri, selama ini, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup saya? Apakah saya, ataukah kemarahan saya, ketakutan saya, pendapat orang lain, masa lalu, atau kekhawatiran tentang masa depan? Jika satu perkataan seseorang dapat merusak kedamaian Anda sepanjang hari, mungkin Anda sedang memberikan kendali kepada orang tersebut. Jika satu kegagalan membuat Anda merasa tidak berharga, mungkin Anda sedang membiarkan satu kejadian menentukan seluruh hidup Anda. Mulai hari ini, berlatihlah, berhenti sebelum bereaksi, bernapas sebelum berbicara, berpikir sebelum mengambil keputusan. Dan ingatlah, Anda tidak harus mengendalikan seluruh dunia untuk memiliki kehidupan yang damai. Cukup mulai dengan menguasai diri sendiri. Semoga kita diberikan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Semoga kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri ketika emosi muncul. Semoga kita mampu membedakan antara kenyataan dan kekhawatiran yang hanya muncul dalam pikiran. Semoga kita tidak mudah dikuasai kemarahan. Semoga kita tidak diperbudak oleh ketakutan. Semoga kita mampu menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Semoga kita memiliki keberanian memperbaiki hal-hal yang masih dapat diperbaiki. Semoga ucapan kita membawa kedamaian. Semoga pikiran kita tidak menjadi sumber penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga setiap hari kita menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Semoga keluarga dan orang-orang yang ingin kita cintai diberikan kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jika renungan hari ini memberikan manfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda dapat terus mengikuti renungan dan pembelajaran kehidupan berikutnya. Dan sebelum meninggalkan video ini, tulis di kolom komentar, "Saya memilih menguasai diri, menjaga pikiran, dan menjalani hidup dengan kesabaran." Jadikan kalimat ini sebagai pengingat setiap hari. Ketika marah, ingat. Ketika kekecewaan, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ketika gagal, belajar. Ketika berhasil, tetap rendah hati. Dan ketika kehidupan tidak berjalan sesuai keadaan,
Ingatlah bahwa kita tidak harus mengendalikan semuanya. Latih pikiran Anda, karena ketika pikiran menjadi lebih tenang, cara kita melihat kehidupan berubah. Dan ketika cara kita melihat kehidupan berubah, tindakan kita pun berubah. Semoga langkah Anda hari ini dipenuhi kesadaran, kebijaksanaan, dan kedamaian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.